bacot bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak. Ujung-ujungnya cuma omong-omong. Syarat gaji beli rumah subsidi naik. Lajang 12 juta, kawin 14 juta. Yang UMR disuruh ngekos. Tapi yang udah gaji segitu, mending bikin rumah sendiri atau beli di kontraktor swasta. Karena nggak mungkin ada korupsi tender proyek. Kualitasnya pasti jauh lebih bagus. Wakulu dan dari, wakulu tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Ini menurut saya ya. Jadi muncul sekarang itu orang-orang yang tajam sekali mengkritik, tapi nggak ada modalnya gitu. Coba perhatikan dua narasi tadi itu. Membaca beritanya saja itu terbalik pemahamannya, tapi sudah nekat sekali mentai-taikan gitu, meyakinkan sekali. Nah, tapi karena situasinya sekarang banyak orang kecewa, akhirnya ya seperti yang saya bilang, kalau sudah menyuarakan sesuatu yang sama dengan dirinya, mau benar mau salah, setuju gitu. Sehingga itu dianggap kritik yang tajam. Padahal kan aneh, Pak. Coba dibaca beritanya itu. Syarat untuk boleh memiliki rumah subsidi itu adalah gaji maksimal, Pak. Karena prinsipnya itu subsidi. Namanya subsidi itu pasti untuk masyarakat bawah. Sehingga kalau gajinya sudah 12 juta, maksudnya sudah di atas 12 juta, maka berarti sudah tidak berhak dapat subsidi. Maka dikasih patokan siapa yang boleh, yaitu orang-orang yang maksimal pendapatannya 12 juta. Ini sama dengan orang mau melamar kerja, Pak. Usia maksimal 35 tahun. Bukan berarti usianya harus 35 tahun baru boleh lamar kerja, Pak. Tapi di bawah itu. Ada falsafah dalam bahasa Arab, dalam ilmu mantik itu. Wa aslihil fasada bitta'ammuli. Ya, ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Dalam masalah apapun itu, kalau kamu ingin mengkritik sesuatu harus ta'ammul. Cermat, teliti, cerdas dulu dan bersih hati dulu. Wa in wajadta badihan fala tubaddili. Kalau kamu melihat sesuatu itu salah tapi hanya sekelibetan saja, karena sudah nggak suka terus ngelihat omongannya salah, jangan langsung dikoreksi. Kenapa? Idqila kam min muzaifin qaulan fasihan min ajli kauni fahmihi su'an. Karena sudah sering dikatakan bahwa muzaifin ya, banyak sekali orang-orang itu yang menyalahkan sesuatu yang benar karena pemahamannya buruk gitu. Saya ulangi lagi. Coba perhatikan. Ini biar kamu tahu, saya kalau mengkritik apapun itu, mau masalah nasab, mau masalah apapun itu, ya memang agak ke roasting ya. Coba kamu perhatikan. Bahasanya kan jelas di sini. Maksimal gaji, bukan minimal, Pak. Kalau maksimal itu bukan berarti harus punya segitu, tapi gaji kamu tidak boleh di atas itu. Ya UMR ya itu yang berhak, karena gajinya tidak mungkin di atas 12 juta. Sesimpel itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena dipotong narasinya itu, dibaca hanya isinya itu. Yang di sebelah itu. Oh, jadi sepakat ya, kalau single 12 juta, kalau lajang kalau sudah nikah 14 juta. Dia nggak baca 12 juta, 14 juta itu posisinya adalah ambang batas maksimal. Artinya apa? Kalau kamu pendapatannya lebih dari situ sudah nggak berhak dapat subsidi ini. Kan simpel. Kalau kamu sudah lebih dari 35 tahun atau 25 tahun tidak boleh lagi kerja. Ini kan bahasa semua orang paham tuh. Ini konten gabut ya. Gak sengaja saya lihat. Tapi itulah betapa bebasnya media sosial kita. Itulah bedanya YouTube dengan kampus ya. YouTube dengan apa bahasanya? Bedanya YouTube dengan
apa bahasanya, area-area akademis lah, atau kampus atau sekolah atau apa. Karena kalau di dalam area akademis itu, di situ pembicaraan itu kan ada yang mengkanter. Kalau di medsos kan enggak, Pak. Apa aja diomongin, tai-taiin orang, padahal gak lucu sih. Coba diulang-ulang, dipikir-pikir gitu ya. Ini gak masalah nasab ya. Dipikir-pikir itu. Narasinya jelas. Yang berhak mendapatkan adalah kalau single, pendapatan maksimal atau gaji maksimal 12 juta. Kalau menikah, gaji maksimal 14 juta. Lalu disimpulkan, wah kalau begitu UMR nggak bisa. Kenapa UMR nggak bisa? Karena gajinya nggak sampai 12 juta. Berarti UMR itu berarti bukan untuk mereka. Mayoritas kita UMR, berarti bukan untuk mayoritas kita. Itu hanya omong-omong, itu tai-tai. Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang memang ada yang begitu-begitu. Ya dalam banyak hal, nggak hanya dalam seperti ini ya. Jadi bukan perkara kita suka dengan nggak suka. Kalau Anda sudah masuk kepada taraf mau mengkritik, butuh modal. Ada ta'amul, kepekaan. Ada ta'amul, tahqiq. Ada ta'amul, ketelitian. Untuk mengakses itu, setidaknya butuh pikiran yang normal dulu. Kemudian setelah itu juga butuh kebersihan pemikiran dulu. Jangan ada motif. Kalau sudah motifnya pokoknya saya tidak suka, ya akhirnya tidak jujur kritiknya. Ya dalam masalah apapun seperti itu ya. Ini kan sesuatu yang semua orang maklum sebetulnya. Artinya kalau misalnya nggak ada kebencian atau nggak ada ingin pokoknya mengkritik, atau yang penting pokoknya kritik gitu, sepertinya akan tersadar kalau oh iya ya di situ kan maksimal. Coba contohkan dengan syarat usia mahasiswa atau syarat usia pekerja mesti maksimal 30 tahun. Maksudnya apa Pak? 25 boleh, 26 boleh, 20 pun boleh. Asal tidak lebih dari 30 atau tidak lebih dari 25. Ya begitu juga subsidi itu. Berapapun boleh ya. Kecuali ada batas minimalnya. Yang penting tidak lebih. Kenapa tiba-tiba harus 12 juta gajinya baru boleh? Padahal di situ syaratnya adalah maksimal gaji 12 juta. Jadi kesimpulannya subsidi ini diperuntukkan oleh masyarakat yang pendapatannya itu mentok di 12 juta atau maksimal 12 juta. Tidak untuk yang lebih dari itu. Karena kalau sudah lebih dari 12 juta atau lebih dari 14 juta itu sudah dianggap berduit, sudah tidak layak dapat subsidi. Namanya subsidi Pak, pasti bicara pendapatan maksimalnya berapa. Bukan harus punya pendapatan berapa. Kalau harus punya pendapatan berapa itu bukan untuk dapat subsidi biasanya ya. Jadi begitu, ini sederhana sekali ya. Cuma mungkin lagi selek kali ya, sehingga muncul narasi yang banyakkan bumbu, nggak ada daging ya, lengkuas ya. Allahumma tidak.